Yuk kita mari sama-sama berdoa. Yuk. Saya pilih ini. Azra, bikin doa untuk sebelum mulai pelajaran. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, terima kasih Azra. Nah, kan kita sudah berdoa sama-sama nih untuk mengecek hadirannya semuanya. Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Oke, Emi, Hadir, Pak. Azra, Hadir, Pak. Rima, Hadir, Pak. Devi, Hadir, Pak. Ana, Hadir, Pak. Nadia, Hadir, Pak. Iren, Hadir, Pak. Amel, Hadir, Pak. Suci, Hadir, Pak. Putri, Hadir, Pak. Bella, Hadir, Pak. Nuria, Hadir, Pak. Rohim, Alza, masuk ya. Fitra, Itisam, oke, hadir semua kecuali Lama. Oke, dan siap belum kita masuk materi ini? Yakin siap? Yang semangat dong, yakin siap? Itu. Tahu nggak materi apa yang kita pelajari hari ini? Kita hari ini akan pelajari tentang materi hubungan antar negara. Nah, pernah nggak kalian ini pakai barang dari negara lain? Kalau pakai barang apa aja? Pernah nggak? Asal coba. Apa tuh barangnya dari negara lain? Motor, boleh. Oh, ada motor? Bisa motor? Oh, ada motor ya. Nah, selanjutnya nih, Bapak mau nanya nih, mengapa negara kita nih, negara Indonesia nih, perlu menjalin hubungan sama negara-negara lain? Kenapa tuh? Ya, berjalan sama lagi. Biar apa? Kita tahu nggak? Biar Saling menghormati. banyak cara atau banyak keperluan dengan cara menjalin hubungan dengan negara lain ini. Nah, misalnya nih, kan tadi kan kita membahas tentang perlunya menjalin hubungan. Bagaimana nih, misalnya nih, jika suatu negara atau contoh saja lah, jika misalnya Indonesia Raya kita ini tidak mau menjalin hubungan dengan negara lain, apa tuh yang kira-kira terjadi? Misalnya Indonesia ini apa nih? Aku mau menjalin hubungan sama negara itu. Misalnya apa tuh yang kira-kira terjadi? Kalian tahu nggak kira-kira? Ya, ini apa lagi? Tidak adanya kerja sama. Oke, di sini pada hari ini kita akan membahas tentang tujuan perjalanan kita ini, yaitu membahas tentang hubungan antar negara. Maka dari itu kita sama-sama menyaksikan film dulu ya, nonton video dulu ya. Iya, Pak. Mau nonton lagi videonya? Oke, yuk sama-sama nonton yuk. Selamat datang di konversasi kita kali ini. Maksudnya aku tuh. Excited banget soalnya kita bakal bahas topik yang super Oke, Pak. penting dan pastinya keren abis. Namanya hubungan antar negara atau bahasa Inggrisnya international relations. Udah siap? Yuk kita langsung mulai aja dan cari tahu gimana sih negara-negara di dunia ini temenan dan kerja bareng. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, coba deh kalian perhatiin barang-barang di sekitar kalian sekarang. Ada nggak sih barang yang kalian pakai tapi dibuat di negara lain? Coba cek mainan yang kalian beli atau sepatu olahraga favorit kalian. Atau HP dan TV
yang namanya hubungan antar negara. Menarik banget kan? Terus sebenarnya hubungan antar negara itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh interaksi dan kerjasama antara dua negara atau lebih buat saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Coba bayangin kalian lagi hidup bertetangga di rumahan atau di desa. Pasti kan kadang minjem alat, saling bantu kalau ada acara, atau jaga keamanan bareng-bareng. Nah, negara-negara di dunia ini tuh persis kayak gitu. Mereka itu tetangga di planet bumi yang harus bekerja sama biar bisa bertahan hidup dan maju bareng-bareng. Hubungan inilah yang kita sebut pertemanan antar negara. Oke, kita masuk bagian pertama. Mengapa negara harus berteman? Apa alasan dibalik kerjasama ini? Mungkin kalian kepikiran, emangnya negara nggak bisa ya hidup sendiri aja teman-teman? Faktanya nih, nggak ada satu negara yang bisa hidup sendirian tanpa bergantung sama negara lain. Kenapa bisa gitu? Soalnya setiap negara itu kan diciptain dengan sumber daya alam, keahlian, dan kebutuhan yang beda-beda banget. Contoh nih, di Indonesia tuh tanahnya subur banget buat nanam kopi sama kelapa sawit. Tapi mungkin kita belum bisa bikin mesin dan sumber tangki sendirian. Di sisi lain, ada negara yang jago banget bikin mesin, tapi mereka nggak bisa nanam kopi gara-gara di sana ada mesin yang lebih sawit. Jadi ya mau nggak mau mereka butuh harus kerjasama dan tukar apa yang mereka punya biar warga negaranya sama-sama makmur. Sekarang kita bahas bagian kedua, yaitu jenis kerjasama antar negara atau 3 tingkatan pertemanan negara. Sama kayak kalian di sekolah yang punya sahabat sebangku atau teman satu geng, negara juga punya circle pertemanannya sendiri loh. Mari kita bahas satu-satu. Circle yang pertama itu namanya kerjasama bilateral. Kata bi itu artinya dua. Jadi ini tuh kerjasama langsung yang cuma dilakuin sama 2 negara aja. Ibaratnya nih ngobrol 4 mata sama saudara. Contoh paling gampangnya kerjasama antara Indonesia sama Malaysia. Kita sering banget kan bikin kesepakatan berdua, entah itu soal batas wilayah atau orang pelajar, fokus banget buat kepentingan berdua aja. Terus kita naik ke circle yang lebih luas, kerjasama regional. Kalau ini kerjasama antara negara-negara yang lokasinya dekatan, alias berada dalam satu kawasan geografis yang sama. Bayangin aja kayak anak-anak satu komplek. Contoh yang paling top dan penting buat kita pastinya ASEAN dong. ASEAN ini perkumpulan negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Karena kita tetangga dekat, kita kerja bareng biar kawasan ini selalu aman, damai, dan pastinya sejahtera. Nah, circle yang paling gede itu kerjasama multilateral. Multi kan artinya banyak ya. Jadi ini kerjasama yang pesertanya dari banyak negara di seluruh benua di dunia, gak dibahas wilayah. Kalian bisa bayangin itu kayak upacara bendera gabungan anak sekolah sedunia. Contoh utamanya tuh PBB alias Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sini negara-negara dan negara sama-sama ngumpul untuk bahas masalah global yang super besar, kayak jaga perdamaian dunia, kesehatan global, dan perlindungan lingkungan. Lanjut ke bagian ketiga, organisasi internasional dan Indonesia. Ini tuh ibarat klub internasional kita. Sebagai bangsa yang besar, pastinya Indonesia ikutan aktif dong di grup keren ini. Kalian patut bangga nih teman-teman. Pernah di Indonesia di panggung dunia itu benar aktif loh. Di ASEAN kita bukan cuma sekedar anggota biasa, tapi kita itu salah satu negara pendirinya. Keren kan? Terus di PBB kita juga rajin banget nih pasukan perdamaian. Dan cuma itu, kita juga gabung di organisasi spesifik kayak WHO buat urusan kesehatan dunia, UNESCO buat jaga pendidikan dan warisan budaya, sampai UNF buat urusan keuangan. Ini bukti kalau suara negara kita tuh benar-benar hebat. Nah, bahkan ya, impor itu kalau kita beli dan tidak barang dari luar Indonesia. Contohnya kita impor mesin canggih atau alat elektronik dari Jepang atau Cina. Ini bukti nyata kalau kita yang bisa melengkapi satu sama lain. Terus nih, setiap kali kita sukses suatu yang ekspor alias menjual barang luar negeri, kita bakal dapat yang namanya devisa. Devisa ini ibaratnya uang saku atau tabungan negara kita, tapi dalam bentuk mata uang asing. Makin banyak produk asli Indonesia yang laku di luar negeri, makin gede deh tabungan devisa kita. Tabungan inilah yang nantinya dipakai sama negara buat membangun jalan raya, membangun sekolah, dan majuin bangsa kita. Keren banget ya. Oke, kita sampai di bagian kelima, manfaatnya buat bangsa Indonesia. Jadi apa aja sih keuntungan dari semua pertemanan internasional ini buat kehidupan sehari-hari kita? Mari kita rangkum di 4 manfaat utamanya. Pertama, kayak baru aja kita bahas, ekspor ini bikin bangsa negara nanti. Jadi negara kita secara ekonomi makin kaya dan kuat. Kedua, dari temuan sama negara maju, kita bisa dapat transfer teknologi sampai pengetahuan yang berbeda. Ketiga, kalau kita rajin ngobrol di organisasi internasional, persahabatan antar negara bakal
Coba kira-kira setelah menampilkan video tadi atau sudah menyaksikan video-video tadi, kan ada pertanyaan nih, kira-kira nih apa yang harus dilakukan Indonesia agar menghormati? Kira-kira ada yang bisa jawabnya nggak? Itu Apa? Pak. Kira-kira. Menghormati negara lain juga. Apa lagi yang harus dilakukan Indonesia agar dihormati oleh negara lain? Dia sebenarnya sama dengan baik. Nah, oke. Terus apa lagi? Jaga attitude. Menjaga etika saat berbisnis dengan negara lain. Ya, tidak menyebar fitnah atau hal-hal negatif lainnya. Nah, setelah kita sama-sama nih menyaksikan video tadi itu yang tentang materi hubungan antar negara, Bapak ingin kalian membagi beberapa kelompok. Maka nanti kalian mencoba ini menuliskan pengertian hubungan antar negara dengan kata-kata kalian sendiri. Kemudian, ini tadi ada itu nggak tadi? Video itu kan bilang kalau hubungan antar dua negara itu seberapa sih? Hubungan dua negara itu bilateral. Kalau hubungan yang regional, salah satu contohnya apa? ASEAN. Kemudian kalau hubungan yang banyak negara gitu, itu apa tuh? Ya, PBB itu. Mencari tahu kan sekarang kan? Nah, sini Bapak ingin ngajak kalian tugas beberapa kelompok tadi. Kemudian kalian jelasin nih apa itu hubungan antar negara dengan kata-kata kalian sendiri. Kemudian kalian jelasin juga tuh apa saja contoh hubungan antar negara seperti yang sudah kita sebut tadi, selain ASEAN, selain PBB, selain juga dari ya. Nah, contoh lain dari negara di terkontrol saja. Ya, bagi kelompok ya. Ini satu. Pak masih lama kok. Ini kelompok dua. Apa? Ini kelompok tiga. Baik Pak. Nantinya dari Bapak ini. Ya, ini Pak, empat. Oke, sudah. Kak, ya. Pak, lama. Sama. Betul, Bel. Untuk mencapai kepentingan nasional, Bella hidup HMI. Tapi masuk. Habis
3 menit. Oke deh. Tiga. Oke, udah selesai belum tugasnya? Oke, coba Bapak mau tunjuk perwakilan kelompoknya ya. Coba Bapak satu dulu. Maju. Menyaksikan hasil dari tugasnya tadi. Mulai. Sendiri ya, latihan. Maju lagi, Mas. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini namanya simak yuk. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama teman kelompok saya. Apa itu hubungan antar negara? Jadi hubungan antar negara itu atau bisa dibilang dengan atau bisa dikatakan dengan hubungan internasional itu merupakan segala bentuk interaksi baik politik, ekonomi, sosial maupun budaya yang melintasi batas-batas negara. Karena tidak ada negara yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan pihak lain. Nah, hubungan ini menjadi kebutuhan mutlak untuk saling melengkapi dan menjaga perdamaian dunia. Nah, mungkin hanya itu. Sekian, terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dulu untuk Rohima. Ya, selanjutnya program nomor 2. Selesai hubungan. Yo, Iren maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok perwakilan saya yang maju. Nah, di sini tadi Bapak ngasih tugasnya yaitu apa yang dimaksud dengan hubungan antar negara. Nah, hubungan antar negara itu adalah interaksi antar negara, berdaulat dan aktor global lainnya untuk mencapai kepentingan nasional seperti kesejahteraan sosial, keamanan, dan penyelesaian masalah. Nah, bentuk hubungan antar negara itu ada 3. Pertama, bilateral, yang mana bilateral ini hubungan atau kerjasama antara dua negara. Yang kedua itu ada regional, contohnya itu ASEAN yang berada di kawasan atau geografi tertentu. Nah, yang terakhir itu adalah multilateral, yaitu lebih dari 2 negara, contohnya itu PBB. Sekian, terima kasih. Kita dulu, Iren. Oke, setelah beberapa kelompok tadi, bisa sama-sama kita simpulkan bahwasanya hubungan antar negara ini sangat penting. Karena tidak ada negara yang bisa hidup sendiri. Karena banyak faktor. Contohnya, misalnya kita dengan negara Malaysia, kadang kita saling ekspor dan impor barang. Contohnya dari segi makanan dan banyak yang lainnya. Kemudian nih sudah pada paham belum materi kita hari ini? Jadi apa kita perlu tugas tambahan atau PR? Buka halaman 64. Itu PR kalian ya, dengan ganda. Minggu depan kumpulin ya. Selanjutnya coba Bapak tunjuk Reni pimpin doa. Sebelum kita marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Di